Untuk membahasnya lebih dalam telah hadir di studio Sapa Indonesia Pagi Ibu Teti Sihombing, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan BPOM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Dan hadir pula Ibu Amalia E. Maulana, pakar branding dan etnografi. Selamat pagi Ibu Amalia. Nah, saya mau mulai dengan informasi yang sebelum kita saksikan mengenai mie kedaluarsa ini. Apa temuan BPOM sejauh ini? Ya, kita bersama-sama dengan komponen masyarakat lain, stakeholder, menjaga makanan masyarakat ya. Jadi Badan POM tidak sendiri. Kasus yang di Sidoarjo tentunya kita apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh tim Polda. Seyogianya memang produk seperti itu oleh industrinya dipastikan memang dikirimkan ke tempat pakan ternak. Nah mungkin di perjalanannya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan Polda. Jadi pengawasan juga sampai kemudian pemusnahan barang-barang sudah kadaluarsa begitu? Betul, dan itu memang bagian dari GMP. Jadi ketika ada produk yang tidak digunakan lagi, maka dipastikan bahwa itu sampai ke tempat terakhirnya. Dalam hal ini misalnya pakan ternak. Jadi boleh atau diizinkan apabila ingin dibeli kembali untuk keperluan pakan ternak, namun harus diawasi sampai penggunaannya kemudian tepat sasaran begitu. Betul. Untuk selama bulan Ramadan ini, Ibu Teti, kalau kita melihat banyaknya panganan-panganan yang dikonsumsi oleh masyarakat, apa yang kemudian dilakukan oleh BPOM untuk terus menjaga atau juga mencegah supaya tidak ada bahan-bahan berbahaya, terutama untuk produk-produk kadaluarsa yang beredar? Ya, selama Ramadan dan ini selalu kita lakukan setiap tahun, termasuk juga nanti di tahun baru dan hari-hari besar lainnya, kita lakukan kegiatan yang kita sebut intensifikasi pengawasan. Intens berarti kita melakukan secara frekuentif, jumlahnya lebih banyak, cakupannya juga lebih besar. Utamanya ke sarana-sarana yang menjual makanan karena akan segera sampai di tangan konsumen. Dalam intensifikasi itu untuk yang olahan, utamanya kita akan melihat apakah produknya terdaftar di Badan POM. Ada nomor izin edar yang bisa dicek oleh masyarakat langsung ke sistem webnya kita ya. Yang kedua kita memastikan produknya tidak daluarsa. Nah bagi masyarakat sebetulnya melihat daluarsa mudah ya, karena tertera. Mungkin sedikit usaha, ada yang di bagian bawah, ada yang di samping, ditutup dan sebagainya. Yang berikutnya adalah rusak. Rusak juga mudah sekali dilihat oleh konsumen. Apakah kaleng sudah karatan misalnya atau kemasan kotak itu sudah tidak utuh lagi, dan itu keadaan-keadaan seperti itu akan memudahkan masuknya katakanlah bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Dan label ya diperiksa juga. Selain makanan yang olahan, kita juga concern dengan makanan buka puasa. Nah kita di seluruh Indonesia telah turun, tim kita di balai-balai telah turun mengambil sampel-sampel dan menguji untuk memastikan apakah produk-produk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, umumnya pengawet dan pewarna. Temuannya bagaimana sejauh ini Ibu Teti? Kita bersyukur ya, dari tahun ke tahun angkanya turun baik, itu menunjukkan berarti masyarakat semakin concern. Artinya mereka sudah mulai aware untuk tidak membeli yang seperti itu. Dan di sisi produsen juga kesadarannya semakin baik untuk tidak melepas produk-produk yang berbahaya tadi. Masih ada temuan, tetapi angkanya turun drastis. Baik, saya ke Ibu Amalia. Bu, melihat fenomena ini kan sekarang bulan Ramadan, kemudian banyak parcel, kemudian banyak juga penganan-penganan buka puasa. Nah, apakah masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dalam memilih apa yang mereka konsumsi, atau masih terpengaruh dengan kemasan-kemasan saja tanpa melihat betul apa sih ini komposisinya, kemudian apakah kadaluarsanya? Seperti apa perilaku masyarakat saat ini? Saya setuju dengan Ibu bahwa sekarang masyarakat sudah semakin memahami, terutama karena maraknya informasi di media sosial. Nah, media sosial itu sebenarnya membuat masyarakat menjadi lebih mengerti dimensi-dimensi dari semua yang dibelinya. Kalau dulu mungkin mereka akan jarang sekali melihat keluhan. Jadi keluhan itu mungkin baru muncul pada saat ada di surat pembaca gitu ya. Surat pembaca kan boleh dikatakan terseleksi. Tetapi hari ini di mana keluhan konsumen itu bisa dilihat di media sosial. Begitu cepat ya? Begitu cepat, istilahnya satu klik saja semua orang bisa menjadi lebih memahami lagi dimensi apa saja yang mereka perlu waspadai. Kalau menurut saya itu. Dan ini juga berimbas kepada para produsen. Nah, produsen itu sekarang harus lebih alert. Kenapa? Kalau mereka dulu mungkin masih bisa dalam tanda kutip mengemas sehingga tidak diketahui oleh konsumennya, tetapi dengan pemahaman konsumen yang lebih,
mereka harus bisa mendapatkan tempat ya di hati konsumen. Jadi mereka akan sedikit berpikir mengenai reputasi brandnya. Untuk strategi dalam melihat kemasan dan juga kemudian kandungan di dalamnya, dari sisi ini apa yang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat, terutama selain hanya melihat kadaluarsanya, Bu? Biasanya komposisi apa sih, Bu, yang harus diwaspadai dari sebuah kemasan brand begitu yang sudah terkemas baik? Ini juga mungkin perilaku konsumen ini sedikit berubah dari tahun ke tahun. Kalau saya ingat dari 10 tahun yang lalu, konsumen itu tidak terlalu membaca label ya Bu Teti ya. Tidak terlalu membaca label sampai sedetail mungkin. Tetapi sekarang dengan mereka itu lebih terdidik, dalam hal ini komplain-komplain itu juga menggambarkan bahwa informasi yang ada itu harus mereka pelajari. Nah sehingga bukan lagi itu cuma sekedar ditulis, tapi mereka juga diarahkan. Terutama yang mengarahkan adalah teman-temannya sendiri. Nah ini dia kalau saya bilang bahwa konsumen itu sekarang mempunyai power. Karena bukan lagi mereka hanya sebagai pembeli, tetapi mereka sebagai pembuat berita. Nah dari sanalah mereka akan menjelaskan titik mana, seperti kadaluarsa mungkin udah umum. Tapi ada satu hal lagi yaitu bahan atau ingredients. Mereka juga sekarang sangat concern terhadap misalnya bahan-bahan, contohnya sekarang kan halal itu ada beberapa dimensi. Halal yang mana nih? Karena halal itu ada tingkatannya. Nah, tiap-tiap orang dengan tingkatan yang berbeda, mereka sekarang mempunyai kemampuan untuk mencari tahu dan label merupakan salah satunya. Kemudian seperti Ibu tadi bilang adalah karatan atau tidak, gitu ya. Karatan atau tidak, penyok atau tidak. Jadi sekarang itu dimensinya lebih terbuka lagi. Dan masyarakat lebih kritis dalam menilai apa yang akan mereka konsumsi, begitu ya. Saya kira seperti itu. Bu Teti, kalau kita bicara juga mengenai tadi komposisi, apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat dalam beberapa minggu ini menjelang tentunya Idul Fitri nanti ya, yang paling banyak ditemukan oleh BPOM yang berbahaya, baik itu dari bahannya maupun juga mungkin ada lagi hal-hal lain seperti pengawetannya dan warna dan lain sebagainya. Kalau untuk yang terkemas ya, olahan terkemas itu kan kita persyaratkan bahwa komposisi harus dituliskan. Apa yang ada di dalamnya harus diuraikan. Dan komposisi tersebut melekat ke nama produknya ya. Jadi katakanlah kita mengatakan ini sirup, berarti utamanya itu adalah gula. Mungkin untuk memberi aroma, diberikan aroma jeruk, barangkali stroberi dan sebagainya. Nah itu komposisi mudah dilihat di sana. Nah untuk beberapa konsumen kan ada yang memang dia katakanlah alergi. Alergi terhadap kacang barangkali, ada yang alergi terhadap telur, ada yang alergi terhadap susu. Nah itu berarti kan komposisinya harus dilihat. Bisa sama-sama biskuit, tapi ada biskuit yang tidak mengandung susu misalnya begitu. Tapi ini masih bahan-bahan yang kemudian aman begitu masih kan? Aman, tetapi untuk beberapa orang mungkin ikan sensitif seperti itu. Kalau bahan berbahaya pasti tidak akan dia tuliskan, itu jelas. Jadi itu akan urusan Badan POM untuk melakukan pemeriksaan selalu, mengambil sampel dan memeriksa ke sarananya. Nah untuk yang jajanan itu ya, karena sifatnya tidak wajib didaftar. Kita lebih banyak memberikan penyuluhan ya bersama-sama dinas terkait, Pemda, untuk menggunakan bahan-bahan yang diizinkan. Jadi kalaupun mau menggunakan pengawet, ada sejumlah daftar pengawet yang boleh digunakan, bukan formalin, bukan boraks. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Kalau mau menggunakan pewarna juga ada sejumlah yang diizinkan, baik yang alami maupun yang sintetis. Bukan rodamin B, bukan metanil yellow. 4 bahan ini paling sering digunakan. Dan ini secara kasat mata akan kelihatan begitu atau kelihatan apa saja Bu seperti ciri-ciri yang harus diketahui masyarakat? Kalau pewarna biasanya yang sintetis tadi itu yang bukan untuk pangan itu biasanya bertahan lama. Warnanya tidak mudah rusak, kena panas, begitu ya dimasak. Baik itu dari pagi maupun hingga sampai besoknya lagi begitu tidak konsisten. Akan berubah. Jadi seperti pakaian kita lah, tekstil itu. Warnanya kan tahan lama ya, seperti itu sampai bertahun-tahun. Kalau yang formalin biasanya baunya khas, sangat menyengat. Boraks biasanya produknya itu akan kok tidak busuk-busuk ya sampai lama, tidak ada lalat misalnya ya, karena dia tidak mengalami penguraian, itu harus diwaspadai. Nah dari kemudian apa yang disebutkan ciri-ciri tadi, apakah masyarakat kita sudah cukup kritis untuk melihat sampai ke warna, kemudian tampilan secara saya kira belum. Luar? Saya kira belum ya Bu Teti ya. Seperti apa contohnya Bu yang ditemukan?
seperti yang Ibu sampaikan tadi kan itu ada masalah kayak waktu gitu ya. Nah, apakah konsumen itu berlaku seperti peneliti? Kan bukan. Konsumen itu sangat awam sehingga mereka itu tidak memahami dimensi kalau saya sedang melakukan penelitian bakso yang saya simpan di rumah, apakah setelah sekian lama disimpan di suhu sekian akan menjadi seperti apa? Yang ada sudah langsung habis dikonsumsi begitu ya? itu apa ya, topi peneliti ya Bu Titi. Nah, tetapi konsumen itu cukup awam sehingga mereka hanya melihatnya dalam keseharian mereka. Nah, pada saat mereka tidak aware, nah itu mereka akan menjadi kasihan karena kan ini sesuatu yang perlu edukasi tadi. Edukasinya mungkin kalau saya boleh usul bukan di tingkat konsumen aja, tadi Ibu juga bilang pedagangnya, tetapi di tingkat intermediary. Artinya intermediary itu yang kemudian rantai perdagangan. Kadang-kadang rantai perdagangan itu di dalam rantai perdagangannya yang kemudian terjadi sesuatu. Contoh delivery aja ya, atau pengiriman barang. Barangnya bagus loh dari produsen. Tetapi kenapa sampai konsumen dia kemudian tidak masih dalam kondisi baik? Karena dalam rantai pengiriman itu yang mengirimkan tidak mempunyai sense of belonging. Akhirnya mungkin dilempar, mungkin ditumpuk, dan itu tidak karatan Bu, tapi mungkin ada penyok. Nah, konsumen itu masih belum paham contohnya. Penyok yang seperti apa yang berbahaya yang sudah nggak boleh ya Bu ya, mungkin Ibu perlu kasih tahu saya juga tuh Bu, saya juga belum begitu paham. Ya baik, ini mungkin secara singkat saja Bu karena waktu kita terbatas, seperti apa yang kemudian harus diwaspadai untuk kemasan kaleng? Kemasan mau penyok kecil, mau penyok besar itu sama saja. Sama saja, tidak boleh dikonsumsi. Karena kecil itu ya kita suka istilahkan pinhole, itu udah memungkinkan bakteri masuk. Bakteri masuk berarti dia tinggal, kalau makanannya seperti susu, minumannya susu, ya tinggal berkembang biak karena udah lezat banget buat bakteri juga. Berarti meskipun tidak terlihat secara kasat mata begitu ada kebocoran, tapi ada kepenyokan saja sudah harus diwaspadai oleh masyarakat. Mungkin nggak kelihatan penyok, tetapi mungkin kemasannya sudah kembung. Itu juga tanda-tanda, sudah ada aktivitas bakteri di dalamnya. Baik, jadi dari kemasan, kemudian dari label, kemudian dari tanggal kadaluarsa, dan komposisi ini yang menjadi perhatian masyarakat untuk membeli penganan maupun juga produk-produk kemasan selama bulan Ramadan dan seterusnya kita harapkan. Terima kasih Ibu Teti, terima kasih Bu Amalia, walaupun waktu kita terbatas, tapi rasanya informasi seperti ini masih terus harus digaungkan selama bulan Ramadan. Dan mungkin ada informasi di mana bisa mencari tahu lebih jelas untuk website dari BPOM yang bisa diakses oleh masyarakat Ibu? Iya, kita selalu serukan cek klik ya. Kadaluarsa, label, izinnya, jadi tanda dari Badan POM, dan kemasannya ya, rusak atau tidak. Untuk masyarakat, silakan menghubungi Badan POM di mana saja bisa dengan mengontak 1-500-533, 1-500 biasanya, 1-500-533 itu paling gampang. Baik, itu untuk Anda yang di rumah ingin mengecek atau ingin mengetahui lebih dalam bisa ke sana. Ibu Amalia, terima kasih sekali lagi sudah memberikan kita perspektif dari mana masyarakat saat ini harus lebih kritis lagi dalam melihat panganan mereka.